Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syahril, mahasiswa program studi manajemen dari kampus TIE Mujahidin Toli-Toli. Jadi di sini saya akan membuat video terkait dengan mata kuliah manajemen sumber daya manusia dengan judul materi pemutusan hubungan kerja atau PHK. Jadi di sini ada beberapa slide yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu pengertian, kemudian undang-undang yang mengatur PHK, kemudian penyebab hubungan kerja berakhir, kemudian alasan yang menyebabkan perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja. Kita mulai saja dari slide pertama, yaitu pengertian PHK atau pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja atau biasa disebut dengan PHK adalah bentuk berakhirnya hubungan kerja karena beberapa alasan tertentu yang memutuskan hak dan kewajiban antara para pekerja dan pihak perusahaan atau pemilik dan pemimpin perusahaan. Dan dalam praktiknya, perusahaan yang melakukan PHK kepada pekerjanya harus memiliki alasan yang mendasari atas keputusan tersebut. Kemudian slide selanjutnya, undang-undang yang mengatur PHK. Ketentuan yang mengatur pemutusan hubungan kerja adalah pasal 158 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang kemudian diubah lagi ke dalam pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian slide selanjutnya, penyebab hubungan kerja berakhir. Jadi ada beberapa poin yang menyebabkan hubungan kerja berakhir atau menyebabkan perusahaan mengakhiri hubungan kerjanya dengan pekerjanya atau karyawannya. Yang pertama, seorang pekerja telah meninggal dunia. Jadi perusahaan akan pemutusan hubungan kerja akan dilakukan ketika seseorang meninggal dunia. Kemudian yang kedua, jangka waktu kontrak kerja berakhir sesuai dengan kesepakatan dan perjanjiannya atau kontraknya telah berakhir. Kemudian ada yang ketiga, ada putusan pengadilan atau bentuk penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Kemudian yang keempat, ada kondisi atau kejadian tertentu yang tercantum dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerjasama yang dapat melibatkan berakhirnya sebuah hubungan kerja. Jadi yang terakhir di sini adalah semisal seorang pekerja melanggar kontrak atau tidak sesuai dengan kontraknya, maka perusahaan dapat melakukan PHK karena terdapat pelanggaran dalam perjanjian kontraknya. Kemudian slide selanjutnya, alasan yang memperbolehkan perusahaan melakukan PHK. Jadi di sini juga ada beberapa poin. Yang pertama, perusahaan terjadi bentuk penggabungan, peleburan, pengambil alihan atau pemisahan perusahaan dan pekerja atau buruh tidak akan melanjutkan hubungan kerja atau sebuah perusahaan tidak ingin menerima pekerja atau buruh. Kemudian poin selanjutnya, perusahaan menerapkan bentuk efisiensi dengan menutup perusahaan atau disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian, atau perusahaan ini akan menutup efisiensinya dengan melakukan PHK ketika dia mengalami kerugian atau sahamnya turun mungkin. Kemudian yang ketiga, perusahaan tutup karena mengalami kerugian secara terus-menerus dalam jangka waktu 2 tahun. Ketika perusahaan mengalami kerugian 2 tahun, maka dia akan melakukan PHK karena dia tidak dapat menggaji karyawannya dikarenakan kerugian yang telah dialami dalam perusahaan tersebut. Kemudian yang keempat, perusahaan tutup karena kondisi yang memaksa. Memang ada beberapa kondisi yang memaksa perusahaan untuk tutup atau melakukan pemutusan hubungan kerja. Kemudian yang terakhir, perusahaan mengalami kondisi penundaan kewajiban pembayaran hutang. Nah, di sini biasanya perusahaan akan memiliki utang.
Nah, ketika perusahaan memiliki utang dan tidak dapat membayar utangnya, maka jalan satu-satunya adalah mengurangi jumlah karyawan atau melakukan pemutusan kerja dengan alasan untuk membayar utang karena dia tidak dapat menggaji karyawannya, seperti itu. Oke, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan terkait dengan pemutusan hubungan kerja. Semoga ada manfaatnya dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.